Karena memang pada tahun 1948 sampai 1967, Bapak Ibu, ini kita belajar sedikit sejarah ya. Waktu itu ada perang Arab Israel tahun 1948. Israel merdeka 14 Mei 1948. Gaza dikuasai oleh siapa? Mesir. Tepi barat, Yerusalem Timur dikuasai oleh siapa? Yordania. Tidak pernah Palestina mendapatkan haknya. Jadi Bapak Ibu semua, saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang kita cintai Indonesia ini, belajarlah sejarah. Kenapa ada konflik tahun 1948? Kita baru hebohnya sekarang. Karena itu saya tidak ingin bangsa kita ini berlarut-larut masuk dalam konflik yang sebetulnya ada dasar sejarahnya, ada dasar historisnya. Harusnya kita tahu dulu. Kenapa ada bangsa Israel? Bangsa Israel itu merdeka bukan karena mereka memerdekakan dirinya dengan begitu saja. Tetapi ada dasar resolusi dari PBB. PBB lah yang membagi dua tanah menjadi Arab Palestina dan Yahudi Palestina pada tahun 1947. Pada tahun 1948 ketika Israel resmi berdiri karena ada pembagian tanah, inilah yang menyebabkan adanya penyangkalan sejarah. Tidak ada pengakuan dari seperti Bapak ini, Bapak-bapak, karena apa? Karena sebetulnya Israel itu resmi dan keberadaannya diakui oleh banyak sekali negara di dunia. Artinya apa? Artinya keberadaannya legal. Gitu. Sejak tahun 1948. Betul, Nah, pertanyaan saya kenapa dianggap mengokupasi? Jelas-jelas tanah itu, Bapak, tahun 135 Masehi diubah namanya dari Yudea menjadi Syria Palestina. Oleh Kaisar Hadrian, orang Romawi. Orang Romawi saat itu menguasai tanah Yudea. Yudea artinya apa? Yehuda. Yehuda artinya apa? Anaknya Yakub. Yakub itu siapa? Israel. Gitu loh. Wilayah Israel saat ini sama persis dengan wilayah peta kalau Bapak lihat di tahun sebelum Masehi, sama persis Pak petanya. Ini saya mau meluruskan sedikit ini. Jangan sampai bangsa Indonesia yang nonton ini tiba-tiba, oh begitu gitu ya. Yuk kita lihat ya. Jangan tanggung-tanggung deh kalau mau 135 Masehi. Gimana kalau 1978 sebelum Masehi? Hah? Panika! 1978 sebelum Masehi. Lahirnya Nabi Ibrahim di Babilonia. Yang kemudian Abraham kalau kata orang Kristen, ya Avram kalau kata orang Ibrani, Ibrahim kalau kata orang kita adalah orang yang sama. Kemudian dia pindah dari Irak, tanah orang Arab, kemudian pindah kemana? Ke Hebron. Lalu kemudian dia bertemu dengan Sarah dan kemudian bertemu dengan Hajar. Dari Hajar kemudian akhirlah Ismail, dari Sarah kemudian akhirlah Ishak. Apa agama Nabi Ishak? Apa agama Nabi Ismail? Apa agama Nabi Ibrahim? Apa yang ditinggalkan? Kelihatan yang ditinggalkan oleh Ibrahim adalah Masjidil Aqsa untuk Nabi Ishak dan Masjidil Haram untuk Nabi Ismail. Sampai di sini sudah jelas. Kemana Kristen? Belum ada Mbak. 325 Masehi ntar Pak. Dengan Konstantinus nanti. Di konsili Nisea. Yahudi udah ada? Belum ada Mbak. 930. When King Solomon died. Divided kingdom of Israel. Baru pecah dua kerajaan Israel ketika Nabi Sulaiman wafat. Kalau mau cerita jangan tanggung-tanggung. Sejak awal manusia aja saya bisa ceritain sekarang. Wow. Kemudian setelah Nabi Allah Ishak memiliki anaknya dikasih nama Israel alias Yakub. Isra berjalanan il Tuhan. Ishakil namanya Ishak menggembirakan, il Tuhan menggembirakan aku. Ismail namanya Tuhan mendengarkan aku, Isma mendengar il Tuhan. Oke, itu bahasa Ibrani semua, tapi tolong perhatikan. Apa agama Nabi Yakub? Yakub punya 12 anak, Rubain, Simon, Levi, Yahuda, Isakar, Zebulun, Gad, Akhir dan Naftali, Yusuf dan Benyamin. Anak keempat ini yang menjadi masalah nanti di kemudian hari. Mereka masih beragama Islam, belum ada agama Yahudi dan mereka semua Bani Israel. Bani Israel adalah muslim. Kemudian lalu Nabi Yusuf kemudian pindah ke Mesir dan kemudian dilanjutkan oleh Nabi Musa, mungkin disebut oleh Moses, dilanjutkan Nabi Joshua atau Nabi Yusha bin Nun, kemudian Yusha bin Nun berhasil masuk kembali. Itu Israel masih benar, Israel masih bangsa yang terpuji. Tapi ketika when King Solomon died, dari Yusha bin Nun kemudian Nabi Yakub, kekeliruannya berada di mana? Kekeliruan, ini bukan kekeliruan. Penyelewengan dia dari mana? Dari awal muasal ketika dia membangkang dengan Nabi Musa memaafkannya. Kemudian sampai Nabi Yusha bin Nun berhasil membawa kembali ke tanah Palestina, itu tanah yang disucikan, tanah yang dijanjikan. Kemudian ketika Nabi Sulaiman wafat, baru divided kingdom of Israel. Baru pecah dua, satu Yudea, kemudian satu Israel masih Islam. Kenapa masih Islam? Karena sampai Nabi Isa alaihissalam masih memegang agama Islam, sedangkan Yudea membunuh para nabi. Yahudi membunuh para nabi, Nabi Sam'un, Nabi Samuel, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, semua dibunuh. Bahkan Yahudilah yang menuduh Bunda Suci Maria berzina dan kemudian memiliki anak haram. Dari situ ya posisinya Pak ya. Lihatlah bangsa ini dari awal mula emang tukang membangkang. Lah kok ada orang yang membela Israel padahal PBB sudah mengutuknya. Bangsa kita deh. Presiden Jokowi, Bu Retno dengan diwakili oleh Pak Muldoko, oleh Pak Fajrul Rahman udah jelas loh Pak. Arahnya kemana tuh udah jelas, ikut serta menertibkan ketertiban dunia. Yang terjadi apa sekarang? Lah kok masih dibela gitu loh. Oke, Pak, saya mau tanggapi dulu ya. Tadi baik, Pak Haikal bilang Israel itu sama dengan Islam juga. Nah harusnya nggak apa-apa dong umat Islam Israel saat ini tinggal di tanahnya sendiri. Israel beragama Islam.
Sampai kapan? When King Solomon died, divided kingdom of Israel, and they built Judaism as a new religion. Gua gak ngerti, gue gak ngerti, tau gak? Gue gak paham. Gak paham gue, maksudnya kayak takut gue bacanya. Ini gue gak tahu nih, lo bergaul di mana, gue gak tahu nih, gue takut nih. Gue